Halo brother, ini adalah iOS 17.2 yang udah dirilis beberapa hari lalu sama Apple. Dan di iPhone gua ini, iPhone XR udah gua update, udah gua install iOS 17.2. Kita bisa masuk dulu di size update-nya atau di build number-nya. Kita bisa masuk ke menu setting, lalu kita masuk ke about. Kita bisa lihat build number-nya. Ada di build number 21C62. Ya, jadi kalian kalau udah install pasti build numbernya sama apapun tipe iPhone kalian. Berikutnya adalah di bagian iPhone storage. Kita coba masuk ke iPhone storage. Sebentar. Di sini iPhone storage kita lihat loadingnya oke, relatif cepat, harusnya aman, nggak ada bugs. Bisa kita lihat di sini juga untuk iOS di size update-nya atau size-nya adalah 10,6 GB untuk sistemnya, dan untuk sistem data yang disimpan di iPhone ini adalah 5,76 GB. Untuk size dari sistem data ini bakal bervariasi tergantung banyak atau sedikitnya aplikasi yang terinstall dan juga data-data di iPhone kalian. Jadi bisa berbeda-beda, nggak usah bingung, nggak usah heran, nggak apa-apa, nggak masalah. Berikutnya adalah perubahan posisi atau letak dari coverage atau Apple Care and Warranty. Kalau sebelumnya kita harus masuk ke menu general dulu, lalu menu about ada di bagian sini. Tapi sekarang cukup kita masuk ke menu general, langsung muncul Apple Care and Warranty. Tinggal kita klik aja, maka bakal ada list device yang kita punya. Dan bisa langsung kita cek bagaimana atau sampai kapan coverage dari warantinya berlaku. Dan ini lebih memudahkan aja sebetulnya, bukan sebuah improvement yang besar. Mungkin lebih singkat aja prosesnya, lebih cepat, tinggal masuk ke general dan langsung masuk ke coverage-nya aja. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur berikutnya yang gak kalah keren, yaitu aplikasi jurnal. Ya udah, kita coba cek aja di sini, aplikasi jurnal. Kita coba buka. Nah, di Journal Apps ini lebih kepada buku harian digital kali ya. Kita bisa banyak hal, bisa melakukan banyak hal, bisa menyimpan banyak hal di sini. Di sini juga kalau kita klik new, Apple udah merekomendasiin prompt yang mereka punya berdasarkan histori kebiasaan kita di handphone ini. Ini tuh kayak ngerekomendasiin dari aktivitas yang udah kita lakuin. Bisa dilihat di sini. Dan di hari Senin kemarin tanggal 11, gue dengerin musik apa aja di sini terekam. Barangkali mau dijadiin sebuah kenangan atau catatan penting di Journal Apps ini. Atau kita bisa juga klik new entry untuk membuat catatan baru. Banyak banget hal yang bisa kita tambahin di sini. Di bagian opsi ini kita lihat, nah di sini tuh kayak rekomendasi dari Apple, kayak prompt rekomendasi tadi. Kalau di recent juga sama. Aktivitas atau histori yang udah kita lakuin beberapa hari terakhir terekam di Journal Apps ini. Lalu kalau kita klik icon yang gambar ini, kita bisa menambahkan foto atau video. Di sini gue coba tambahkan foto. Langsung otomatis masuk. Gue juga coba tambahkan untuk videonya. Oke, langsung otomatis masuk di sini. Kita juga bisa tag foto atau video. Dan nanti akan tersimpan di handphone kita data-data yang diupload ke Journal Apps akan masuk ke medianya. Bisa juga kita melakukan atau merekam suara, tinggal kita tap to record aja, tinggal kita tekan aja suaranya, gue coba. Oke, ini adalah percobaan dari apps Journal atau Journal Apps, tes. Kita bisa play di sini. Oke, ini adalah percobaan dari apps Journal atau Journal Apps, tes. Oke, kita ulang. Oke, ini adalah percobaan dari apps Journal atau Journal Apps, tes. Oke, cukup berjalan dengan baik. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan lokasi-lokasi yang barangkali akan kita jadikan catatan atau mungkin kita punya kenangan atau momen khusus di lokasi tertentu atau pas dengerin musik tertentu atau pas momen tertentu dengan pengen kita catat, pengen kita simpan, pengen kita abadikan, kita bisa pakai aplikasi Journal Apps ini. By the way, untuk di aplikasi Journal Apps ini kita harus cek juga untuk settingnya. Kita masuk ke menu setting, lalu kita pilih untuk opsi jurnal. Ya, jurnal. Di sini ada jurnal. Kita klik. Kita harus cek beberapa settingnya. Yang pertama adalah lock jurnal. Di lock jurnal ini kita bisa nge-lock jurnal. Jadi kalau kita mau login ke jurnalnya harus pakai password atau Face ID. Lebih kepada untuk ngamanin data-data kita karena jurnal ini bisa dikatakan kayak diary kita
aktivitas kita yang harusnya jadi privasi kita. Jadi untuk ngamanin kita aktifin aja untuk jurnalnya di pengaturan setting. Lalu untuk save photos di sini juga ada media. Save photosnya apakah kita aktifin toggle-nya atau kita matiin toggle-nya. Tapi kalau kita aktifin toggle-nya ada catatan penting yang harus teman-teman tahu. Bakal ngaruh ke media penyimpanan atau storage kalian. Dimana kayak foto atau video yang diupload ke jurnal, yang ditambahkan ke jurnal, bakal kesimpan di handphonenya dan bakal makan medianya. Tapi kalau kita dinonaktifkan media untuk save fotonya, maka ini akan lebih aman. Jadi data-datanya nggak akan masuk atau memenuhi storage iPhone-nya. Menurut gua mending dimatiin aja. Apalagi buat kalian yang iPhone-nya cuma 60 GB atau 64 GB, bakal lebih boros storage nantinya. Oke, di fitur berikutnya adalah improvisasi atau penambahan fitur dari AirDrop. Kita masuk ke menu setting, lalu kita pilih general dan di sini ada AirDrop, kita klik. Nah, ada opsi di sini untuk use cellular data. Jadi kita bisa mentransfer data file lewat AirDrop dengan menggunakan jaringan seluler. Nggak cuman bisa jaringan WiFi aja. Tapi kalau toggle-nya kita matiin, maka fungsinya akan mati juga. Jadi terserah kita apakah mau diaktifin atau enggak, ya suka-suka kalian aja. Kalau gue lebih suka diaktifin aja. Fitur berikutnya yang Apple tambahkan juga adalah di aplikasi musik. Kita buka musik di sini. Lalu kita klik playlist. Maka di sini akan muncul folder favorit song. Nah, favorit song ini adalah lagu-lagu yang udah kita pilih. Jadi kalau kita punya musik favorit atau mungkin ngedenger lagunya ternyata enak, pengen kita jadiin sebuah lagu favorit kita, tinggal kita klik aja di play ini, di interface playing musik ini. Akan ada bintang kecil ini, tinggal kita klik aja. Nah, begitu. Jadi kita jadiin musik atau lagu ini adalah lagu favorit. Nanti kita bisa cek di folder songnya. Yang tadi kita klik favoritkan akan muncul, yaitu Waiting for a Girl Like You dari Foreigner. Jadi kita bisa lebih enak lagi untuk memilih-milih lagu-lagu yang kita suka untuk dimasukin dalam satu folder. Dan ada cara untuk mengaktifkannya. Kita masuk ke menu setting, pilih aplikasi musik, dan bisa kita lihat di bagian menu musik ini ada settingan Toggle Add Favorite Song. Toggle ini wajib aktif agar ketika kita memfavoritkan lagu tersebut otomatis akan masuk ke folder favorit. Kalau kita matiin, ketika kita memfavoritkan lagu, nanti lagunya nggak akan masuk ke folder favorit. Tapi kalau kita aktifin, pasti masuk kayak tadi yang gua udah demonstrasiin. Kita lanjut di fitur berikutnya, yaitu adalah di bagian widgetnya. Bagian widget ada beberapa widget tambahan. Yang pertama adalah widget clock di sini. Widget clock itu sekarang ada tambahan widget baru, yaitu widget clock digital. Jadi menambah pilihan kita untuk mempercantik tampilan iPhone dengan widget-widget yang baru. Sebetulnya ini sentuhan kecil aja, biasa aja, tapi ya cukup lumayan lah, cukup oke lah. Yang kedua adalah widget weather-nya. Di widget weather ini ada beberapa tambahan lagi kayak daily forecast dan juga ada sunrise and sunset, bisa kita tambahkan di bagian home kita, disesuaikan aja sesuai kebutuhannya. Fitur berikutnya yaitu ada di bagian pesan di sini di e-message. Kita buka e-message-nya. Nah, yang pertama adalah kita bisa ngasih reaction dengan menggunakan stiker. Sebenarnya udah kemarin gue contohin di versi beta, tapi nggak apa-apa, kan gue contohin lagi. Misalkan di sini ada pesan, pengen kita kasih stiker, tinggal kita tekan aja. Lalu tinggal klik add sticker. Nah, stikernya itu bisa macam-macam, bisa emoticon, bisa juga stiker yang kita bikin sendiri dari foto kita, bisa juga memoji, misalkan memoji, gua kasih tanda jempol ini. Oke, nah langsung masuk memojinya di pesan. Lebih seru aja untuk mempercantik fitur iMessage, mungkin untuk memaksimalkannya juga. Berikutnya adalah masih di iMessage, untuk di bagian memoji, kita lihat ke memoji sebentar, more. Memoji, klik bagian memoji dan edit. Di bagian memoji ini ada fitur baru yang ditambahkan, yaitu di bagian body. Jadi kita bisa ngerubah-rubah sesuai dengan gestur atau tubuh kita, atau sesuai dengan memoji yang pengen kita desain. Dari mulai waist-nya di sini, mulai dari langsing, agak gemuk, sampai ke yang cukup berisi. Lalu berikutnya ada di chest-nya, ini juga macam-macam pilihannya, tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Lalu di shoulders-nya juga bisa kita ubah, dan di bagian arms-nya atau di bagian tangannya juga bisa kita lihat. Dari mulai berisi banget
sedang sampai yang mungkin bisa dikatakan langsing. Disesuaikan aja sesuai dengan preference atau dari pesona kalian, sesuaikan aja. Lalu masih juga di bagian e-message ada fitur yang namanya Contact Key Verification. Coba gua search di setting sini, Contact Key Verification. Nah, Contact Key Verification ini sebuah fitur yang sebetulnya udah pernah diperkenalkan sama si Apple di iOS 16.6 beta ke-1 kalau nggak salah. Tapi di beta kedua, beta ketiga sampai iOS kemarin, iOS 17.1.2 ternyata belum juga dirilis dan akhirnya baru dirilis di iOS 17.2 ini. Kalau kita aktifin, fitur e-message ini lebih kepada fitur keamanan tambahan atau keamanan lanjutan untuk mendeteksi atau mengamankan chattingan kita dengan siapapun. Barangkali nanti ada spy atau malware yang masuk yang memata-matain, bakal muncul notifikasi di pesannya. Tentu ini bakal sangat berguna banget kalau kita lagi ada hal-hal yang sangat privasi dan sangat-sangat banget konfidensial yang memang tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu, bakal banget ngebantu kita untuk meningkatkan keamanan dan proteksinya. Lanjut, di fitur berikutnya adalah di bagian kontak poster. Kalau kita melakukan edit di sini, di fontnya itu akan ada varian warna baru. Sebentar, kalau kita klik fontnya, kita bisa ngerubah warna fontnya ini dengan warna rainbow di sini. Oke, bisa dilihat warnanya lebih jelas. Jadi ada opsi warna baru yaitu warna rainbow. Ya kayak biasa, Apple merupakan salah satu perusahaan yang cukup concern dengan kemanusiaan. Dan ini mungkin bentuk support mereka kepada kaum LGBT. Kalau kalian nggak suka, tinggal pilih aja warna lain yang memang sesuai dengan profil kalian. Nggak usah terlalu dipusingin. Kita lanjut di fitur berikutnya adalah di menu sound. Kita masuk ke menu setting, sound and haptic. Kita lihat di bagian paling bawah ini, ada tambahan menu baru, default alert. Jadi kita klik, nah kalau sebelumnya notifikasi atau nada defaultnya itu nggak bisa kita custom, kalau sekarang Apple ngasih keleluasaan kita untuk bisa mengcustom sound yang pengen kita ubah atau notifikasi yang defaultnya itu bisa kita ubah-ubah dan pilihannya juga banyak banget. Coba gua gedein dulu volumenya. Ini ada triton, ada antik, pierce, chord, dan banyak lagi yang lainnya. Di sini juga bisa kita custom untuk bagian haptiknya atau getarannya bisa kita custom, pilihannya cukup banyak. Bisa accent, alert, heartbeat, quick, ya disesuaikan aja. Ini memang nggak ada suaranya, cuman ada getar aja di bagian bawah karena namanya juga haptic. Namun kalau menurut gua lebih baik ini di turn off aja, dimatiin aja karena bakal boros baterai. Nah, selain fitur-fitur yang udah tadi gua sebutin, ada juga beberapa fitur lainnya. Yang pertama adalah pembaruan di key wireless charging versi kedua. Di iOS 17.2 itu udah support untuk iPhone-iPhone yang lebih lama karena sebelumnya cuma support di iPhone 15 series aja. Jadi nanti setelah update iOS 17.2 secara resmi, iPhone 14 atau iPhone 13 series bisa pakai wireless charging versi kedua. Selain itu fitur berikutnya adalah Special Video Vision Pro khusus untuk iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Jadi nanti dengan menggunakan Vision Pro kita bisa mengcapture video dengan menggunakan dua lensa sekaligus secara bersamaan, yaitu lensa utama dan lensa ultrawide-nya bisa digunakan secara bersama-sama untuk merekam video dengan resolusi 1080p 30 fps aja. Dan nanti di settingan kameranya juga bakal muncul icon Vision Pro di sebelah kiri bawah ini untuk diaktifkan waktu kita akan mengkoneksikan dengan Vision Pro. Lalu untuk action button di iPhone 15 Pro series juga punya fungsi tambahan yaitu shortcut untuk masuk ke translate. Jadi kalau ada suara yang masuk akan ditranskrip dan langsung muncul hasil terjemahan dari bahasa yang ditangkap tersebut. Bisa kita setting. Nah, lalu bagaimana dengan bugs-bugs yang terjadi di iOS 17.1.2 kemarin kayak di bagian WiFi yang mungkin kadang putus nyambung di aplikasi-aplikasi tertentu atau true tone yang hilang, atau mungkin juga di bagian WhatsApp yang notifikasinya nggak masuk dan juga kadang nggak bisa di volumenya di up atau di downin waktu kita voice call, video call atau lagi play voice note. Ini yang gua rasain sekarang udah terselesaikan. Di WhatsApp ini udah bisa volumenya di up, volumenya di down sesuai dengan harusnya atau fungsinya kayak gimana. Tapi kalau kalian masih ngalamin hal yang sama, coba kalian masuk dulu ke App Store.
Lalu kalian cek aplikasi-aplikasinya di sini, barangkali belum diupdate, kalian update aja untuk meminimalisir atau mengatasi bugs-bugs yang terjadi. Dan pengalaman gue mungkin itu dulu. Kalau untuk performance dan juga daya tahan baterai belum gue pakai secara intens, nanti mungkin akan ada video lanjutan mengenai hal itu. So, thank you for watching, jangan lupa subscribe dan terus ikuti channel ini. See you next video, bye-bye.